Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat pancing belut atau kayu belut dari awal sampai akhir, guys. Oke, bagaimana keseruan videonya? Silahkan disimak sampai selesai. Oke, pertama-tama kita siapkan ini sekira-kira 20 cm ya, karena tidak akan aku pakai semua. Ini kawat baja telepon ya, dari tetangga sebelah bekas jemuran. Kita potong sedikit. Nah, ini kita nanti copot. Kita akan buang si kulitnya untuk membuat kayu belut ya. Oke, kira-kira seperti ini bentuknya ya. Mungkin di lingkungan Anda juga banyak ya. Dan ini harus punya ya jepitan. Kemudian ini tang snap ring. Kemudian juga ada tang biasa, boleh lah, tang apa aja, yang penting tang ya. Kemudian martil ya untuk memipikan si kayunya. Oke, selamat menonton sampai akhir, semoga bermanfaat, guys. Oke teman-teman, pertama-tama kita pisahkan dulu si bajangannya atau kawat baja ini. Kemudian kita akan buang kulitnya ya, seperti ini. Oke, simak videonya sampai akhir ya, karena mungkin untuk Anda bagi pemula khususnya bisa bermanfaat video ini ya. Oke, seperti ini bentuknya. Dalamnya kira-kira ini ukuran 1 mili atau mungkin 0,9 atau 0,8 ya. Kira-kira seperti inilah bentuknya. Nah, guys, segede ini. Mungkin ini sekitar 0,8 ya. 0,8 atau 0,9 mili. Oke, kira-kira jangan terlalu panjang karena ribet juga. Segini saja kira-kira 5 cm ya. Kita akan coba pipihkan ujungnya. Kita akan jepit dulu menggunakan jepitan. Anda boleh menggunakan apa saja untuk menjepit si bahan bajanya ini ya. Boleh menggunakan apa saja. Kalau saya ini dari bekas bekas dalaman mesin kulkas ya. Saya ambil seperti ini. Nah, guys, seperti ini kira-kira ya. Oke, kemudian kalau sudah dijepit seperti ini, kita akan pipihkan menggunakan martil ya. Boleh diperhatikan untuk para pemula khususnya. Seperti ini cara kita membuat kayu belut ya. Kita pipihkan ujungnya ini. Kira-kira mungkin 2 atau 3 mili atau ya sampai 3 mili lah. Atau 4 mili kalau paling panjang, jangan terlalu panjang juga ya. Kita pipihkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita buang sedikit ujungnya. Ujung ini menggunakan tang potong ya. Tentunya tangnya harus yang tajam ya. Seperti ini kita potong. Kita runcingkan dulu. Menyimpang atau menyudut ya. Menyudut kira-kira 45 derajat seperti ini. Nah, guys, bisa kelihatan ya. Seperti ini, guys. Nah, setelah itu nanti kita kikir ya. Jangan lupa ini Anda harus punya kikir. Nah, seperti ini kira-kira digosok-gosok seperti ini sampai kira-kira agak menjarut ke dalam ya. Untuk maritnya ya nantinya. Oke, kita akan kikir sampai seperti marit atau ruhit ya. Oke, seperti ini kira-kira. Dan prosesnya seperti ini. Dikikir dari samping, kemudian ke tengah, kemudian ke samping lagi ya. Sampai membentuk sebuah marit atau ruhit ya. Seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa si tengahnya ini kita kikir juga agar sedikit melengkung ya ke dalam tentunya. Oke, setelah itu kita akan kikir bagian tengahnya sampai membentuk memarit yang tajam ya, guys ya. Seperti ini cara kikirnya. Ini bagusnya menggunakan kikir bulat ya. Jadi seperti ini dihaluskan dulu. Nah, seperti ini, guys. Sampai merata, sampai benar-benar halus. Kemudian seperti ini hasilnya setelah kita rapikan, kita haluskan dan kita kikir ujungnya sampai tajam seperti ini ya. Ini lumayan tajam, guys. Nah, guys, bisa kelihatan ya. Kita akan coba nih ke kulit.
Ini lumayan tajam, bisa menusuk kulit bagian luar sampai ke dalam ya. Kan bisa kita lupa seperti ini. Oke, kita lanjut guys. Dan kita akan coba melengkungkan bagian maritnya, jangan sampai patah ya, harus pelan-pelan. Dan harus hati-hati karena si maritnya atau rohitnya bisa patah ya. Pelan-pelan saja guys, seperti ini. Nah, ini lumayan keras guys ya. Hampir berbentuk guys. Kita teruskan saja karena belum seperti yang kita inginkan. Nah, awas hati-hati bagian tengahnya jangan sampai patah ya. Nah, harus dengan ujung si tang snapping ini ya. Kita tambah lagi lengkungannya agar membentuk lengkungan yang sempurna guys ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita bergeser sedikit melengkungnya. Nah, di sini kira-kira kita lengkungkan akan membentuk sebuah lengkungan membentuk parang ya. Karena ini akan kita buat adalah kayu menurut jenis parang ya. Seperti ini kira-kira teman-teman udah hampir berbentuk. Boleh menggunakan tang potong tapi pelan-pelan jangan sampai kepotong ya. Nah, seperti ini untuk cara melengkungkannya ya. Ini sudah hampir berbentuk. Nah, guys, terlihat jelas ya. Tergantung selera Anda mau sebesar apa, mau ukurannya seperti apa, silakan dengan variasi sendiri ya. Kalau kita ini hanya sebagai sampel saja guys. Oke, seperti ini kira-kira. Dan kita akan buka. Kita akan potong secukupnya kira-kira 3 cm atau 2 cm setengah ya. Kita akan potong secukupnya dan secukupnya. Oke, ini sudah berbentuk. Kita potong sedikit. Kita buang ujungnya yang tidak terpakai ya. Segini kira-kira teman-teman. Ini cukup untuk nanti melilitkan talinya ya. Kita buang saja. Nah, kemudian setelah itu kita pipihkan si ujung ini. Nah, si ujung ini kita pipihkan untuk mengunci nanti dari si senarnya ya, atau talinya yang kita akan buat. Nah, kita akan pipihkan dulu kira-kira saja untuk sebagai pengunci atau penahan supaya si pancingannya tidak lepas ya. Oke teman-teman, silakan saksikan sampai selesai ya videonya untuk kita sama-sama belajar membuat pancing belut. Seperti ini kira-kira. Kemudian setelah dipipihkan, dibuang sedikit ujungnya. Dan kemudian dihaluskan menggunakan kikir atau amplas ya. Nah, ujung ini ya. Jangan sampai tajam. Oke. Oke, nah si ujung ini kita rapikan. Kemudian kita kasih drat 2 garis. Untuk menahan si talinya supaya tidak mudah lepas tentunya teman-teman ya. Oke, ini udah jadi. Ini ujungnya udah halus ya. Dan ini dratnya 1, 2 kita udah buat untuk menahan tali supaya tidak mudah lepas ya nanti ketika kita memasang tali pancingnya di sini. Nah, ini sudah halus, sudah kita akan pasang talinya guys. Seperti ini kira-kira. Nah, ini dia tali pancing yang akan kita gunakan. Ini ukuran 30 lip ya, lumayan bagus. Dan tali ini bersifat lentur sekali ya, tidak seperti tali-tali yang lainnya. Jadi kita akan membuat 4 lapis dari tali pancing ini ya. Karena terlalu lentur, supaya tidak terlalu lentur, jadi kita akan membuat 4 lapis ya. 4 lapis tali pancing ini ya, supaya agak sedikit keras, tidak begitu lentur ya, tidak terlalu lentur tentunya. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 4 lapis tali pancingnya 1, 2, 3, 4 ya. Kita sudah siapkan dan kita akan coba lilit ke kayunya ya. Dan proses penilitnya seperti ini. Kita lipat semuanya seperti ini guys ke bawah. Nah, seperti ini. Ini khusus pemula ya guys ya.
Bagi para suhu pasti sudah pada tahu bagaimana ataupun cara-caranya. Pasti banyak cara ya, dan saya menggunakan cara yang ini ya supaya lebih kuat. Seperti ini guys. Nah, lipat semuanya dan sisakan satu yang lebih untuk melilitkan ke bagian si pancingannya atau si kailnya. Ini seperti ini ya. Nah, ini kira-kira 40 cm saya sisakan. Kemudian dilipat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya dipasangkan seperti ini pada kailnya. Boleh kemana saja ya. Tapi saya biasanya posisi pancingannya ada di dalam ya. Dan si talinya berada di luar. Seperti ini guys. Oke. Dan seperti ini cara melilitnya ya. Saya ambil dari bawah seperti ini. Nah, lilit ke sini. Selanjutnya seperti itu. Nah, guys, seperti ini ya. Set. Nah, terus kemudian dililit sampai kira-kira 1 cm atau 8 mili lebarnya ya. Nah, terus saja sampai menurut, awas hati-hati ya, karena ini tajam guys. Saya aja sering terkena ataupun tertusuk oleh kail belut batam sendiri. Karena memang prosesnya ya harus hati-hati seperti ini guys. Oke, kalau sudah cukup, kira-kira saja ya guys ya. Sekiranya dikira cukup, kemudian si ujung tadi kita masukkan ke bagian lengkungan dari sisa lilitan yang tadi ya, seperti ini guys. Nah, dimasukkan ke dua lipatan ini ya, seperti ini. Aduh, agak kurang kelihatan guys. Nah, seperti ini kira-kira guys. Ditarik dan kemudian ujung dari ujungnya ditarik satu persatu supaya mengencang ya. Nah, seperti ini guys. Mantap pokoknya guys. Awas guys, nah kan saya juga tertusuk. Harus ekstra hati-hati guys. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Kemudian sisanya dipotong saja dan dibakar ya intinya. Oke, kita akan buang seperti ini guys. Kita buang kira-kira sisakan 2 mili ya. Untuk kita bakar agar lebih kuat ya. Kemudian ujung yang sisanya tadi juga kita putuskan sama. Kemudian ini kita bakar menggunakan api atau menggunakan apa saja, yang penting api ya guys ya. Seperti ini, kemudian ditekan biar menyatu sama lipatan yang lain ya. Nah, seperti ini kira-kira guys. Kemudian yang satunya lagi kita bakar juga. Hati-hati jangan sampai kebakar ya. Tali yang lain ya guys. Dan ini hasilnya guys. Seperti ini hasil akhirnya. 4 tali pancing sudah kita pasang. Dan nanti kita akan lilit ya menggunakan batu atau secara manual ya tentunya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut guys. Untuk memperbuat, Anda boleh menggunakan lem Korea ya. Seperti ini, jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu banyak karena bisa melebar. Hati-hati saja, jangan sampai melewati batas dari kayu pancingnya ya. Seperti ini. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak guys. Nah, seperti ini, jangan sampai melewati ini ya. Karena nanti akan menyatu. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, lanjut. Oke, dan sekarang saya sudah siapkan 4 buah batu. Dan ini talinya sudah saya gantung, sudah saya kaitkan ke paku ya, yang sudah saya siapkan. Seperti ini panjang pancingannya kira-kira 1,5 meter ya. Nah, nanti si batunya atau si talinya ini ditalikan seperti ini ke batu. Nah, kemudian ini sudah saya kasih tali satu persatu ya, sudah saya gantung. Kita akan putar satu persatu ke arah searah jarum jam ya. Oke, kita putar satu persatu guys. Nah, begitupun yang 2 sama seperti ini ya. Diputar searah jarum jam ya. Nanti kalau sekiranya sudah melambat di antara batu-batu ini, Anda boleh berhenti ya, karena jangan terlalu lama juga, karena akan mengakibatkan si talinya putus ya. Dikira-kira saja. Kalau sekiranya si batu ini sudah diputarnya agak melambat, tidak mau lagi diputar, maka berhenti ya. Jangan sampai dipaksakan guys. Oke, begitu selanjutnya.
Dan ini sudah saya putar semuanya. Kita satukan keempat-empatnya. Kemudian satukan menggunakan tali ya. Agar tidak kesana kemari. Nah seperti ini. Kita kasih tali. Supaya tidak berpencar ya. Atau menggunakan kantong kresek juga boleh lah. Dibungkus ya guys ya. Tapi saya udah biasa menggunakan tali seperti ini. Disatukan si talinya. Semuanya kemudian dibungkut guys. Nah seperti ini. Setelah itu kita lepas, kita biarkan dia berputar sendiri, berlawanan searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam ya, seperti ini. Berarti ke arah kiri ya. Nah sampai berhenti guys. Dan selama itu kita perhatikan si tali ini agar supaya tidak ada benjolan ya. Kita luruskan menggunakan tangan seperti ini guys, ke atas dan ke bawah ya. Agar rata dari si lilitannya tersebut guys. Seperti ini sampai akhir, sampai si batunya berhenti guys. Setelah beberapa saat dan batunya sudah melambat seperti ini, sudah hampir berhenti, kemudian kita akan putuskan satu persatu. Si talinya ini dari batunya tersebut guys ya. Oke, seperti ini kira-kira. Dan pancing belut pun sudah berhasil kita buat guys. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya guys. Untuk pancingannya kuat sepertinya dan bagus sekali. Tidak ada benjolan, lurus si lilitannya. Sempurna sekali guys. Nah seperti ini guys kira-kira. Oke, selamat mencoba untuk Anda semuanya. Dan ini hasil akhirnya. Nah, bagi para pemula silakan dicoba. Dan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mas.